Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi. Ini akun YouTube-nya dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Kalau IG itu kan nyebutnya hai followers. Kalau Kalau TV itu kan assalamualaikum pemirsa. Nah, kalau YouTube-nya penyapa. Kalau uangnya YouTuber ya. Nah, kalau menyapanya besti-besti ya kali ya. Para besti-besti yang ada di mana saja, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, kecuali besti-besti aku yang ada di alam gaib tidak saya sapa ya. Bertemu lagi dengan aku Yai Najib. Ini akun YouTube-nya dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan di rangkaian acara One Day One Inovasi. Nah, bahasa kita bela aku sarung hijau ya. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Nah, satu hari satu piring nasi, mendak makan sepiring nasi, mata jadi putih. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Aminuddin. Beliau ini pengembangan kerajinan seni ramah lingkungan. Oh, berarti kalau negara ke dari ini ramah. Biasa kan orang tu ada tak ada ramah apa tak ramah karena tak kalau negara ke. Kalau tengok kita merengut. Nah, ini kan seni ini kerajinan ramah lingkungan. Berarti kalau negara ke dari ini. Pak Aminuddin dah berapa lama berjualan seni ini? Seni ini kurang lebih sudah 20 tahunan udah. Oh, seni lah jualan seni lah 20 tahun. 20 tahunan. Oh, adalah tu beli di mobil jual seni. Belum Yai. Oh, nya jualan lain, benda 20 tahun. Tidak ada beli di mobil jual seni, ini jual yang lain. Apa jual sabu? Nah, seni ini kan macam-macam. Kalau ini untuk apa ini? Itu wadah permen Yai. Oh, ada sekelat. Nah, ini Itu pot bunga. pot kembang, tapi rasanya tinjuk lagi ini ya. Tinjuk lagi lapisan. Tinjuk lagi lapisan ya. Lapisan. Ini Itu wadah pulpen. oh, ada pensil dan kawan-kawannya. Ini Itu tatakan gelas. tatakan gelas. Gelas. Oh. Untuk sambal jadi. Sambal jadi untung tidak galing ya. Iya. Nah, kalau Galing Palembang itu tumpah. galing tumpah rupanya. Kali ini Itu tuh untuk ini semacam ini untuk apa? Untuk ini. aduh pikir aja untuk apa lah. Yang Wadah-wadah pasti ini wadah-wadah lauk lauk lah untuk kayak lauk, itu. lauk pauk. Ini untuk yang agak Untuk besar nasi. dikit, Ya, untuk untuk nasi. Ini kalau di rumah itu, nah kalau misalnya masak nasi tidak ada make listrik, masak make panci, Untuk nah, lapisan. ada lapisan bawahnya. Biar ada mutung. Biar tak motong. Nah, ada lagi nih agak besar dikit untuk ayam telur. Ya kan besar dikit kan? Untuk ayam bertelur, ayam ngerem lah juga ini saya itu. Banyak ya ini. Ada kalau nak dibawa kita ada 25 jenis. Oh, di antaranya juga untuk nyemur rempang ya. Yo, ada tampanya untuk nyemur ikan asin kan? Iya iya. Nah, kalau ini namanya seni. Iya, untuk piring. Piring ya, dan maksud aku tuh kan ini bahasanya seni. Iya. Nah, tapi kalau dia bahannya yang sama, berubah jadi tampah. Yo, bahannya sama tapi lebih besar ukurannya. Besar Jadi ukuran. maksud ukurannya, kalau dia kecil nyebutnya seni. Seni Tapi kalau dia sudah besar, tampah. tanpa. Iya. Ada lagi yang untuk bakul baju kotor. Untuk baju kotor ada besar lagi. Iya, tapi mungkin yang untuk bakul baju kotor itu inovasi baru kali. Itu lama, justru itu yang lama Pak. Itu yang lama? Iya, ini yang kecil-kecil ini yang baru. Yang baru-baru ini ya. Baru. Ini menyesuaikan kondisi keadaan sekarang. keadaan Betul. we. Kalau ini untuk ada sambal, ada pena. Permen. Berapa ini dijual sih kok? Itu kalau ini yo 5.000. Ini 5.000. Berapa kalau misalnya ini dijual 5.000? Berapa lama buat ini untuk jadi semua ini? Mungkin butuh waktu 1 jam. Oh, sesuai dia galak 5.000 aman 2 hari dah Tergantung galak tingkat dia. kerumitannya ya. Kalau Iya. dia rumit lebih mahal. Aman aku pacak 2 bulan buat ini. Nah. Nak jual 5.000 ya beli bae. Dijual ini kan bahan bakunya dari lidi. Kami Nudin ya. Bahan bakunya dari lidi. Lidi ini lidi apa pucuk? Lidi itu tuh kan di awalnya itu dia daun nipa. Ya pucuk ya bahasa lama dulu ya. Pucuk daun nipa. Jadi daun nipa tuh dipilah dulu, dipisah antara pucuknya sama lidinya dipisah.
pucuknya Pucuknya itu jadi buat rokok. rokok. Masih ada apa enggak ngokok itu? Masih ya. Oh, di mana? Di dusun-dusun. Oh, jadi itu dikirim ke dusun. Ke dusun, wong dusun yang ngisepnya. Iya, belum Palembang ada Nah, lagi iya, seperti itu. pecah bibir, iya. Pecah bebek biru. Iya. Iya, 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 iya. Ada juga di Palembang ini masih ada orang duo yang galak ngokok itu, tapi seteru. Oh, Iya, lah tuh boleh dia. Sisa dah lagi ngokok. Nah, jadi nipah itu, pucuk itu iya. digawa ke dusun. Tidak dari dusun, dibawa Palembang. Batang itu tuh Iya, batang. Dari batang apa itu? Beda dengan batang pohon. Lain, beda. Dia itu kan lainnya nih. Itu batang nipa, pohon nipa namanya. Pohon nipa itu tumbuhnya kan di Banyuasin, di daerah Upang. Iya. Banyuasin. Cak batang kelaput, Nah, cak mirip. godong kelaput tuh Kalau dia yang pucuknya itulah dia jadi pucuk. Iya. Kalau yang daun tuanya itu jadi atap untuk bahan atap. Iya. Nah, dibikin uang atap. Jadi atap dengan pucuk itu Samo. sama. Tinggal lagi pemecahannya, pemilahannya Daun menjadi yang besar. tua dijadikan pucuk, Ah. dijadikan atap, daun yang muda dijadikan ini. Ya. Rokok ini. Heeh. Nah, lidinya Ini ini. dijadikan anyaman ini, jadi seni UMKM gitu. Iya. Lidi ini kan dipilah. Nah, itu. Tapi antara orang jual pucuk dengan orang jual seni ini beda. Apa sih kau? Beda. Itu kan banyak pengrajin gitu di situ Baji. Ah. Ada yang bagian rokok, ini Waduh. bagian kerajinan lidinya diambilnya kan. Ya, jadi yang tukang pertama tadi dibuat untuk Rokok rokok. dulu, Misalnya lidinya ini diambil oleh tukang seni ini. Tukang seni, ya tukang pengrajinnya. Tukang banyak seni ini. Ya. Ini di mana kita jualnya? Macam-macam tergantung permintaan, sampai kadang-kadang ke Bengkulu, ke Ya. Jambi kan dibawa kan tergantung permintaan pasaran kan. Tidak baca pun sana tuman ini. Mungkin tak katik bahan mentah ya Pak Ji. Oh, iya. Bahan mentah itu susah ya untuk dapat. Ngawak Ya, daun nipah itu daun nipah Amen itu. daun nipah itu digawa ke Bengkulu, belum sampai Bengkulu dapat layu aja. Layu udah sudah Ah. lah, ada cak lagi digunakan. Iya. Tapi kalau misalnya ada tak kita tuh di Palembang ini ngisi tempat-tempat tertentu. Ngisi tempat-tempat tertentu tuh lah dari pasaran, di toko-toko yang jual kelontongan biasa diisi. Iya. Biasa diisi. Ya, diisi. Jadi misalnya wong ini kan ada kategori pengrajin. Diolah masa aku cek nih. Diolah ngerajin kenyo, diolah nyualnyo. Apa ada lagi yang tukang muat baik. Kayak anggaplah mak Oji itu ngambil upahan. Yo, aduh. Dia ngambil upahan terus dilempar ke agen ke pasar. Ya, Apa dia nganyam, dia jual. Dia ini ada yang itu, ada yang dia jual langsung, ada juga yang dia ada posnya istilah tuh. Ya. Ada posnya untuk memodali dia, dinjoknya lidi, kamu bikin di upah. Ya. Nah, jadi dia tuh. Jadi dia yang memasarkannya ke luar, misal permintaan kayak Bengkulu, kayak di Jambi kan. Ya. Jadi dia yang memasarkannya. Jadi kalau yang langsung ini biasanya lokal. Untuk memakai sehari-hari ini Ya. langsung bisa. Ada yang bikinnya. Dari situ juga banyak lah Ya, karena kita nih pengrajin nih kurang lebih sekarang nih sudah 152 pengrajinnya. Pengrajin itu. Pengrajinnya. Nah, para besti, kamu tak kata gawe belajar umat ini lah. Jadi pada kamu mang kata gawe di rumah. Datang ke 34 Ulu Lorong Prajurit Nangyu. Nah, Lorong Prajurit Nangyu itu, nah daripada kamu mang ambil upah umat ini. Nah, berapa upahnya umat ini kalau ngupah? Kalau ngupah dia kadang-kadang per isi kok tuh kadang 1.000 upahnya. Oh, jangan lu kamu anyang. 1.000. Tapi kalau kita ngambil banyak kan mungkin tidak Ya, harga 5.000 bisa jadi 4.000. 4.000. Kita nak jual lagi kan. Benar. Nah, bagi Lagi. kamu besti, kalau misalnya beli barang, cak ini kan barang jasa, nyaman ya. Kalau kamu nak nganyang jangan dihoji gino. Sian ya. Ini dijual 5.000, upahnya 1.000 2 jam. Nah, kamu pun jadi 1.000 buat kelai nih. Panas pedih kamu buatnya dari mana nak mulai. Rata-rata ibu-ibu yang pengrajin ibu-ibu kalau. Iya. Nah, jadi kerja sampingan. Iya. Jadi untuk membantu ekonomi keluarga, jadi dia bantu lakinya untuk jajan-jajan anaknya lumayan. Iya, benar. Bisa menghasilkan duit kan. 152 tuh pengrajin. Pengrajin. Oh. Termasuk yang ngocek rokok, pucuk itu sama yang bikin tampai nih. Mayoritas kan hampir berapa kakak itu bisa bikin ini. Karena usahanya kan terus.
bergulir kan, bertambah-tambah terus. Iya. Dia nyalurkan ilmunya sama anaknya bisa juga akhirnya. Iya. Bikin lagi anaknya kan. Bikin lagi. Jadi turun temurun terus, berkembang terus. Bisa karena biasa kan sehari-hari. Karena nyingok tiap hari nganyam itu belajar anaknya kan. Anak yang kecil-kecil sudah pinter. Iya. Kadang aku DWP lagi tidak bisa yang tinggal di situ. Oleh karena aku ini posisi mendukung istilah itu hasil dari masyarakat. Iya. Kita dukung pasar kan, kita bantu iklan kan. Ya, ada lemak dalam, ada bagus tak bagusnya lah. Lemak dalam lah kalau misalnya anak kita tuh, ya kadang tuh anak kita, mantu kita melok berjualan ini. Ya lama-lama tergolong itulah gawinya. Yo akhirnya. Saya akhirnya. Daripada ngisi waktu kosong lebih baik bikin ini. Ya. Daripada dia kaget yang tidak ngelakuin di luar sana kan lebih baik dia bikin ini di tampung. Jadi besti. Jadi kalau misalnya pengajian ini, kalau misalnya di mana be ada, walaupun kita umat bapaknya berusaha ngajin kini, anaknya tuh sebagai sampingan baik, tapi utama ke anaknya itu untuk sekolah. Tetap sekolah. Itu. Jadi kalau misalnya maknya muat ini, punya anak muat ini, punya cucu kayak muat ini, cuma ini baik kali-kalinya. Tidak meningkat ekonomi tadi itu kan. Jadi harus juga tetap berinovasi. Iya. Gitu. Ya cukuplah. Ya kita bantu. Ya, kerja sampingan. Terus gara-gara nyingok gawe wong banyak itu. Jadi ada 152. Apa kendalanya jual ini? Ada masalahnya apa misalnya? Kami tuh yai salo di bahan baku. Kami tuh yai salo jualnya. Ya walaupun aku belum baca juga belum nanya baik minimal. Contohnya untuk saat ini pertama terkendala masalah pemasarannya. Terbentur oleh kadang-kadang kan iklan ini pada pengrajin ini kadang-kadang butuh dia untuk di dunia ini elektronik nih kan. kan. Terus keduanya juga bahan baku ini emang susah didapat. Emang dapatnya cuma di daerah Sungsang itulah, di daerah Banyuasin itulah. Nanam ini. Terus terkendala oleh karena banyu kadang surut. Jadi kalau dia ini diangkut lewat laut, lewat kapal. Lewat kapal laut itu, jadi kalau banyu itu surut, ya kapal tidak bisa masuk ke lokasi tempat penanaman daun-daun nipah ini. Jadi kalau sebulan tuh bisa jadi dia datang cuma 2 kali. Kadang sekali dia datang ke lokasi kita kan. Nah, sedangkan ibu-ibu ini kan kadang-kadang nunggu bahan mentah ini. Yuk kita nak masuk situ kan posisi itu pertama sana rawan. Mungkin banyak masih binatang-binatang buasnya masih banyak. Bukan batang ini kan batang nipah ya. Ditanam di agak banyak sih pinggir sungai. Itu ngembek be status tidak ada meli ya, Bu? Iya, ngembek be. Oh. Ya kan pucuk tuh kalau diembek kan betul lagi dia. Iya. Tidak dirusak dari bawah kan. Kayak ketanaman Tuhan ya. Yo, untuk menahan banyu itu tuh ya. Iya. Banyu longsor kan? Jangan tanah longsor. Kalau dia ditanam di pinggir sungai kan tanah tidak terbisi longsor. Jadi diembek sama orang itu digawat Palembang. Dia tebangnya digawat Palembang kan. Itu kan ngangkutnya tidak bisa lewat darat, tetap lewat laut ya. Kapal laut itu motor gitu ya. Motor laut itu tongkang ya. Tongkang. Iya. Nah kalau misalnya ada inovasi terbaru, anggaplah batang nipan kadu lagi. Saya tahu kalau sudah terpikir masyarakat di situ apa batang nipan yang ganti batang ubi apa? Untuk sementara ini belum ada ya. Belum ada inovasi. Alhamdulillah ini caknya berjalan terus ya oleh karena dari dulu kan mungkin aku belum lahir sudah ada usaha ini. Iya. Kalau dulu kan rokok yang di Bangka Nah sekarang ini dengan beriringnya waktu jadi rokok tuh peminat pemasarnya sudah agak berkurang, makanya beralih ke pengrajin ini. Kalau dulu lidi ini tidak ketik manfaat, dibuang wae lidi. Buang wae. Kadang kan, paling untuk sapu lidi tidak banyak gino gitu guna sapu lidi. Sapu terus aku. Kalau sekarang ini yang caknya diunggulkan nih, oleh karena permintaan pasaran agak banyak pengrajin ini daripada rokok. Kalau rokok sudah jauh turun. Sudah jauh. Karena yang wong maki rokok udah dekat lagi. Ada yang pindah ke Puncak, ada yang pindah ke Naguswida, ada yang pindah ke Singgoren, ada pindah ke Boja, banyak pindah. Ke Balikpapan kalau. Nah, kalau yang ini kan masih berguna wong ini. Tinggal lagi kita mengemasnya itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan pasaran itu kan. Kalau dulu berapa tahun yang lewat kita tidak yang namanya seni ini main lah paling ada kartu komponen yang ini seni yang inilah paling ada besar sampai besar itu sudah itulah. Nah tapi seiring jalan pacaklah di kondisi ke ini pacak jadi wadah duit kecil. Jadi kan ini masih bentuk alami. Kalau dia nak dipercantik lagi kadang-kadang dipleto ya
Diunjuk warna di pernis warna kuning, Iya. warna itu kan. Tergantung selera kita kan. Jadi lebih cantik, lebih awet, lebih cantik Iya, kan. iya. Kan? Kalau jadi play itu untuk apa dia? Hiasan-hiasan bae kali ya. Tetap juga yang dipakai lebih awet baik, tidak nampung banyu kan, tidak nyerap banyu dia. Oh, dicat Lebih bersih nengoknya kan. Iya. Tapi fungsinya tetap memang Fungsinya cepat. tetap itulah. Sekarang kan yang resehan di pinggir-pinggir jalan tuh kan banyak yang pakai ini ya. Iya, itu pecel lele itu termasuk kategori wong berjualan tapi penyungkan. Yo, sungkan nyuci. Sungkan masuk itu. Jadi mau kertasnya we. Uang kertasnya duduk sini. Itu terkena sama lah cak nasa makan. Oh ya kalau dulu kan kita kalau kita makan nyuci piring cak itu kan. Mainnya hari lah maki-maki cak ini. Tinggal dia buang buk kertasnya. Ini masih banyak dipakai. Masih banyak dipakai. Ini kali ini berapa harganya? Kalau itu 3.000 ya. 3.000. Ini? Itu sama 3.000. 3.000. 5.000. 5.000. Malah yang kecil-kecil itu lebih mahal, 5.000 kalau itu. Ini 5.000 kalau ya. Nah, besti-besti di mana Berado, kalau ada wong-wong berjual seni ini jangan kamu anyang ya. Ini cuma 5.000, ini cuma 5.000, 5.000, 3.000. Nah, ini aku himbau buat kamu yang pengen beli ini, nganyang tuh boleh, jangan ngelepas kesarannya bewong memang kan tidak nganyang tuh rasa makan nasi, tidak minum. Jadi itu kan. Jadi kalau kamu nak nganyang tidak apa-apa. Tapi jangan hoji gitu nganyang. Nah, kamu juga yang berjualan, jangan sekena juga go ini. Jadi juga tahu juga kawan-kawan kita yang ada di 340 tuh kalau berjualan tuh jangan mahal gitu. Jadi kita tuh uang itu nyaman, uang tuh kadang tidak nyaman dengan kita ketika uang ini uang baru. Juga gosma itu. Jadi kaget dia tidak akan balik lagi ke kita. Akhirnya dia ini tidak galak lagi balik. Tidak lagi karena ini bukannya sebagai kebutuhan utama, hanya sebagai hiasan baik, jangan dekat seni itu. Kecuali aman beras lo dia makan mau tak mau itu. Aku pernah penasaran beli kelempang yang di pinggir jalan itu kan. Ya kita tahu tempat di mana tempat kelempang lemak itu tahu di mana. Tapi kalau kita pengen ikut membantu, nanya berapa jika kelempang kau sebungkus? 30. Habis sawah kok. Kelempang 30. Tidak jadi baik juga aku. Iya karena ini tadi pasaran tadi kalau dijengoknya sana cak. Ini kan di kampung. Ada wong datang cak itu. Datang sudahlah kita mahal kebaik. Nah, mungkin hari itu dibeli sama wong itu. Besok tidak lagi. Besok tidak lagi cak itu. Nah, ini juga sebagai pelajaran buat kita penjual dan pembeli harus tetap konsisten dengan harga yang sudah kita sepakat tadi awal. Nah ini jadi Bengkulu, Jambi belinya nih. Iya. Gitu. Banyak kalau urut rokoknya sampai ke Malaysia malah. Rokok itu? Iya sekarang di Malaysia. Ada ngisi Malaysia. Nggak mana ngawaknya? Dari mana? Tetap pakai mobil angkutan mobil. Ke Malaysia sana? Iya pakai truk itu. Tapi kita belum tahu di Malaysia itu kan kita belum pernah di sana. Di sana tuh dibikin apa kita tidak tahu. Apa dia dibikinnya cak semacam tiker apa kan? Iya. Rokok itu. Tapi dia mintanya panjang dalam kualitas panjang, bukan kualitas pendek-pendek, panjang. Dia ngembe apa ke kita? Kita ngirim. Tinggal kaget sopir standby dia ngirim bawa. Selain dari dusun itu kan pernah Malaysia sebenarnya. Nah kalau misalnya rokok itu kalau ini kan ikoan belinya. Kalau rokok itu mana hitungan belinya? Itu torosan. Ada toros yang cepocong itu Cepocong itu Nah, ya setoros itu isinya kan 7 ikat. 7 ikat itu. Itu macam-macam logonya tergantung besarnya kan. Nama besar yang itu kan ada yang sampai 90.000 setoros itu. Iya. Tapi kalau ke dusun sudah lewat darat kita ngawaknya. Dusun lewat darat tetap mobil. Kirim ke mobil-mobil ke ini loket kan. Loket. Kayak di Batu Rajo, Kayu Agung kan masih pakai. Nah, dari zaman dulu sampai ini kan mungkin lah aku kecil-kecil dulu lah banyak menjual ini, tapi aku tidak tahu kalau sekarang ini masih ada yang ngerokok pucuk itu kan. Kalau itu kan lagi kecil-kecil itu mulai belajar ngerokok tuh, maling-maling kok pucuk ini nah. Nah, berapa persen lah berkurangnya wong ngerokok itu? Ngecaknya kalau sekarang tidak ketik lagi ya.
jarang dijenguk ya untuk kota ini. Untuk kota kata lagi, ya lah pindah ke puncak tadi. Lah mungkin lah sudah berkurang. Buangnya berkurang. Jadi ke dusun sana kawannya. Iya, ke dusun. Nah, berapa persen lah kira-kira masih tersisa omsetnya itu? Kalau rokok nih kurang lebih mungkin masih 30%. Berarti Sudah jauh melosotnya. Sudah jauh. Makanya ditambah dengan ini anyaman seni ini ya. Jadi kalau tetap kita ngambil rokok tuh. Ya. Oleh karena lidinya kita butuh. Betul. Kalau ini diganti lidi kelapa tak kerja dia. Oh, keras dia. Keras ini kan lentur, lidi ini kan agak ini lentur lembek. Iya, Dasarnya kan jadi mudah untuk dibentuk. Ya, kalau di kelapa itu keras. Keras dari kelapa. Nakut kalau ada belis, Pak Ji. Iya. Kalau ini ada juga belis. Iya. Ada juga belisnya. Kalau misalnya barang tuh 5.000 dianyang 500. Nah, belis itu. Belis itu. Ujung-ujung kita kebelisan. Dianyang murah. Dianyang murah. Nah, pemirsa para besti-besti ini kita ini Pak Aminuddin, pengembang kerajinan seni ramah lingkungan. Mana baca dikatakan ramah lingkungan tuh mungkin karena tidak kata limbah kali ya. Limbahnya tuh rata-rata kita habiskan kalau untuk dijadikan bisnis kalau. Bisnis itu kategori dia ramah lingkungan tuh. Dari rokoknya kita ambil rokoknya kita pilah. Sudah tuh diambil lidinya untuk pengrajin. Terus limbah kelisa aja gitu itu. Kita larikan sekarang kita ada bantuan dari CSR. Dari PTBA yaitu rumah kompos. Untuk tanah kelisa itu kan ini jadi tanah subur itu kelisa gitu. Kelisa tuh dari mana maksudnya apa dia yang pecahan ini kan seni buangan kocean dari rokok tadi. Di rokok kan ada apisannya. Itu katanya jadi kelisa ya. Itu bukan jadi kelisa sebenarnya itu tuh ditumpuk ke di si tempat yang isinya tanah. Jadi tanah. Tapi kalau dia pakai proses alami itu lama, makan waktu misalnya bisa 2 tahun baru dia lebur jadi tanah. Tapi sekarang ini dengan adanya bantuan dari PTBA itu dari CSR-nya, kita dapat rumah kompos jadi kita dipercepat. Jadi kita caca melalui mesin itu, jadi kita cepat jadi 40 hari dia sudah jadi tanah. Sudah jadi kompos itu. Dengan waktu 40 hari itu. 40 hari. Jadi tidak nunggu 2 tahun lagi ya. Dulu kan kemana kau main ke kelisa? Kelisa. Sih kita di kelisa. Dulu untuk jalan kelisa nih untuk nyaman becek gitu. Ya, kelisa. Karena dulu dikebet kan, dikebet cek. Ditumpuknya jadi digambah. Kalau sekarang lemah, kalau jadi kompos. Jadi itulah yang disebut ramah lingkungan tuh tidak menyisau lagi, tidak menyisau ke sampahnya lagi. Jadi bermanfaat kalau. Jadi limbahnya kita manfaatkan jadi tanah subur. Nah itu jadi. Sama cak sapi ya, buang lagi. Daging makan, tulang pindang. Terus kotorannya jadi pupuk. Ada itu buangnya. Apa tuh? Tingkah laku sapi itu, jangan ditiru. Jangan. Kulitnya jadi jange itu. Nah, para besti-besti Yain Najib, ini coba aku baca dulu ya. Kita punya jurus 4S. Nah, agak salah aku bacanya nih. Setiap orang adalah inovator. Setiap orang itu pasti inovator karena dia pasti punya gagasan. Setiap masalah, peluang inovasi. Ya, kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah, kita akan berpikir, cak manalah cara mengatasinya. Oke, kamu itu solusinya. Setiap solusi harus sinergi, mensolusi tidak sinergi bubar negara ini. Setiap inovasi harus konkret dengan hasilnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inovasi.